Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti khas Turki ya, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 butir putih telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur merata. Pelan-pelan. Dan saya tambahkan 1 sendok makan vermipan. Diaduk kembali supaya semua tercampur merata dengan maksimal. Dan kemudian saya tambahkan air suhu ruang sambil diaduk pelan-pelan. Dan kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas sambil dimasukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jangan langsung dimasukkan semuanya. Dimasukinya secara bertahap. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan. Adonannya jangan terlalu lembek ya teman-teman, juga jangan terlalu keras. Pelan-pelan. Terus diuleni pelan-pelan sampai menjadi adonan. Kali ini saya membuat borek lahma ya teman-teman. Ini makanan khas orang Timur Tengah. Saya mencoba membuatnya di rumah, terus diuleni pelan-pelan. Nih seperti ini ya teman-teman, dan ini adonannya saya letakkan di meja kerja saya dan saya uleni seperti ini ya teman-teman sampai menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis. Ini adonannya jangan terlalu lembek ya teman-teman, agak keras sedikit. Makanya perlu diuleni seperti ini supaya benar-benar adonannya itu lembut banget. Nah, seperti ini. Prosesnya itu butuh kesabaran ya, teman-teman. Sampai benar-benar lembut di tangan dan tidak lengket di tangan adonannya ya, teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Nah, seperti ini teman-teman. Nih sudah lembut. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Dan ini baskomnya saya beri sedikit minyak sayur. Dan saya ratakan supaya nanti ketika mengembang adonannya tidak lengket di baskom. Dan saya letakkan adonannya, kemudian saya tutup dan saya istirahatkan. Sambil menunggu mengembang ya teman-teman, saya akan membuat isiannya. Di sini saya siapkan teflon. Kemudian saya masukkan daging cincang 250 gram. Di sini saya tidak menggunakan minyak ya teman-teman. Dengan api kecil supaya tidak gosong. Kemudian di sini saya siapkan 1 buah bawang bombay dan 10 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus seperti ini dan saya masukkan semuanya. Ini akan saya tumis sampai bawangnya layu. Jadi saya tidak memberi minyak ya teman-teman. Di sini cukup minyak dari daging cincangnya supaya nanti hasilnya tidak berminyak ya teman-teman. Nah seperti ini dimasak sampai benar-benar
keset dan kering ya teman-teman. Bawang bombaynya manis. Pokoknya jangan sampai gosong ya teman-teman. Nah seperti ini, lihat nih, ini sudah layu bawang bombaynya dan daging cincangnya sudah matang. Sampai kering ya teman-teman, karena bawang bombaynya itu mengeluarkan air. Jadi di sini saya tidak memberi minyak supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam adonan, adonannya tidak berminyak. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan saya aduk kembali sampai semua bumbu tercampur merata dan meresap. Kemudian saya tambahkan lada bubuk secukupnya dan sejumput garam ya teman-teman, disesuaikan. Untuk garamnya saya memberi sedikit aja. Kemudian terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dan matang dan keset dan kering ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini dan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian ini akan saya matikan api kompor dan kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam piring saji seperti ini teman-teman. Ini hasilnya seperti ini, kering dan keset ya teman-teman dan tidak berminyak. Dan kemudian ini saya lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian adonannya saya letakkan di atas meja kerja saya dan kemudian saya bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Karena tempatnya sempit saya pindahkan yang satu, kemudian yang satu saya gulir-gulir dulu dan saya potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Kemudian saya ambil satu, potong dan saya cubit-cubit seperti ini dan saya rounding ya teman-teman. Nah seperti ini, kelihatan hasilnya lembut banget adonannya dan dilakukan sampai semua selesai. Simple banget. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Jadi satu adonan mendapat 8 potong ya teman-teman. Kemudian ini saya pindahkan ya teman-teman karena tempatnya sempit. Dan saya ambil satu adonannya. Kemudian saya pipihkan. Dan saya gulung. Kemudian saya gulir-gulir, memanjang, kemudian saya gulung lagi. Kemudian saya gilas lagi. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Simple banget. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, agak memanjang. Diusahakan jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman, supaya nanti matangnya merata. Dan tidak kering ya teman-teman. Kemudian saya gulung bagian pinggirnya seperti ini teman-teman. Lihat ya videonya. Di kedua sisi dan di bagian ujung mengerucut ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Ini khas borek orang sana ya teman-teman. Orang Turki atau daerah Timur Tengah tuh membuat borek lahme itu seperti ini ya teman-teman. Ini saya sisihkan dan saya coba satu lagi. Prosesnya juga sama. Ini
Kalau di daerah Timur Tengah tuh di kedai-kedai itu sangat banyak teman-teman, di pinggir jalan itu banyak orang menjual borek lahma seperti ini. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah ya teman-teman. Diusahakan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Dan adonannya juga jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lembek ya teman-teman. Jadi kerasnya itu seperti melar sedikit gitu ya teman-teman, adonannya itu seperti ini. Nah teman-teman, kemudian bagian pinggirnya digulung sedikit seperti ini ya teman-teman, supaya ketika menaruh isian tidak tumpah atau tidak keluar ya teman-teman. Nah bentuknya tuh seperti ini. Orang Timur Tengah tuh membuat borek lahma tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi mengerucut seperti daun. Kemudian saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Dan ini bagian pinggirnya ini akan saya gunting-gunting ya teman-teman. Nah seperti ini supaya kelihatannya cantik. Tapi jangan sampai terlalu dalam ya teman-teman, jangan sampai putus, sedikit aja. Nah seperti ini. Simple banget teman-teman. Cuman butuh waktu kesabaran. Dan kemudian ini akan saya beri isian yang saya buat tadi. Nah seperti ini, secukupnya aja, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Sambil memberi isian ini, kompor saya sudah saya nyalakan ya teman-teman. Pemanggang saya sudah saya nyalakan. Dan kemudian bagian pinggirnya akan saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya olesi pinggirnya tipis-tipis supaya hasilnya lebih cantik dan tidak pucat. Tipis-tipis aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kemudian ini akan saya beri topping keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Nah seperti ini. Diratakan, dirapikan. Ini kalau di luaran sana mahal loh teman-teman, jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Untuk keluarga, ekonomis juga teman-teman. Nah ini sudah selesai dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas, saya buka tutupnya. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Dan saya tutup. Kemudian saya panggang sampai matang. Kurang lebih 15 menit ya teman-teman, dengan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 15 menit ini dia teman-teman sudah matang dan bagian atasnya belum sempurna menguning, dan saya panggang menggunakan air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia hasilnya teman-teman. Saya letakkan di atas piring saji seperti ini teman-teman. Hasilnya mantep banget teman-teman. Aromanya menggoda teman-teman. Wow, besar-besar teman-teman. Dan rasanya tidak diragukan lagi. Hasilnya mantap dan ini cocok banget buat hidangan di rumah ya teman-teman ketika ada acara. Dan cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Dan kemudian saya akan mencoba mencicipinya. Ini saya ambil yang agak dingin. Nih teman-teman lihat tuh. Lembut.
Kejunya meleleh, ini masih panas teman-teman. Tuh teman-teman, mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget teman-teman, mantep pokoknya. Bawang bombaynya manis banget teman-teman, recommended banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.